Nehemia pasalnya yang keempat ayat 10. Kitab Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan ini. Dalam ibadah Minggu Raya hari ini kuberikan tema dalam khotbah hari ini adalah jangan putus asa. Sekali lagi, jangan putus asa. Itulah tema khotbah kita di hari Minggu ini. Jangan putus asa. Saudara, putus asa hari-hari ini, ingat kita masih punya Tuhan. Kita ada Tuhan yang sanggup untuk menguatkan dan memampukan saya dan saudara. Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-10, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Jangan putus asa, itulah tema khotbahnya. Kita baca 2, 3 mulai. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan mudah. Kehidupan itu tidak selalu berjalan dengan mulus, saudaraku. Terkadang kehidupan itu dia berjalan tidak seperti dan tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan justru bukan itu yang terjadi. Malah sebaliknya, apa yang tidak kita rindukan, apa yang tidak kita kehendaki, apa yang tidak kita inginkan, justru itu yang terjadi. Sedangkan keinginan kita begini dan begitu, justru itu tidak terjadi. Jadi itulah kehidupan manusia. Nah, kita melihat bahwa keputusasaan ini bukan perkara baru. Hal itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, saudaraku. Bahkan di zaman Nabi Nehemia pun keputusasaan itu sudah pernah ada. Sudah terjadi. Kerinduan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Kota itu telah habis. Kerinduan mereka karena mereka diizinkan untuk pulang kembali ke tanah air mereka, Yerusalem, dari tanah pembuangan. Nehemia punya kerinduan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem itu. Tetapi rupanya dalam pembangunan itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan mulus, saudaraku. Kenapa? Ada tantangan, ada tekanan, ada hambatan. Siapa yang menjadi hambatan mereka? Yang menjadi hambatan mereka adalah Sanbalat dan Tobia bersama dengan kawan-kawannya yang melakukan semacam tekanan, mengejek, menghina. Bahkan bukan hanya itu, mereka berusaha supaya menggagalkan rencana pembangunan tembok Yerusalem itu. Sanbalat dan Tobia bersama dengan kawan-kawannya, mereka melakukan semacam mereka menghambat. Sehingga kalau kita lihat dalam ayatnya yang tadi kita baca, tak sanggup lagi mereka membangun tembok itu, saudara. Mereka tak sanggup lagi. Apa yang menyebabkan bangsa Yehuda putus asa? Dari ayat pokok di atas yang kita baca, kita akan melihat beberapa hal yang membuat bangsa Yehuda itu mereka putus asa. Apa yang menyebabkan mereka putus asa? Mereka kelelahan. Kita lihat di situ, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Kekuatan merosot, semangat memudar, mereka kelelahan. Jadi masalah kelelahan ini juga bisa menjadi penyebab seseorang itu dia bisa menjadi putus asa. Lelah dengan hidup ini, saudara. Merasa lelah dengan kehidupan seperti ini. Saya dan saudara pernah mengalami yang namanya kelelahan. Wah, tidak mudah. Jadi yang pertama yang menyebabkan bangsa Yehuda mereka putus asa itu karena kelelahan. Pembangunan
tembok Yerusalem telah menguras tenaga mereka. Dan seolah-olah bukit-bukit, gunung-gunung, puing-puing reruntuhan ini tidak berkurang. Mereka bilang, wah sudah capek. Pekerjaan ini seperti berat sekali. Kok puing-puing yang kita bersihkan ini, yang kita angkat ini, rupanya tidak berkurang. Mereka mengalami keletihan, mereka capek, mereka lelah. Jadi kelelahan bisa menyebabkan seseorang bisa putus asa. Berhati-hati dengan kelelahan, saudaraku. Karena kelelahan adalah bisa menyebabkan, itu adalah akar dari keputusasaan. Kita lelah. Bukankah saya dan saudara juga mengalami hal yang sama? Kita lelah. Kita bilang, udah dah, saya sudah lelah dengan hidup ini. Mau jadi apa kayak terserah. Saya pokoknya sudah lelah. Saya mau begini saja. Biar saya mati saja. Saya sudah lelah. Seperti Elia yang bersembunyi di gua, dikejar-kejar oleh Isabel, seorang perempuan yang bengis itu. Doa Elia adalah, biarlah cukuplah Tuhan, biar saya mati saja. Elia mengalami kelelahan, jiwanya lelah. Jadi penyebab putus asa adalah karena kelelahan. Beban pekerjaan besar, tetapi tenaga makin terkuras, makin habis, akhirnya lelah. Putus asa karena kelelahan. Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita kadang lelah dengan hidup ini, merasa tidak sanggup, saudara. Kita merasa letih, merasa beban berat. Seperti bangsa Yehuda membangun kembali tembok Yerusalem, mereka kelelahan, tenaga mereka habis. Dan seolah-olah puing-puing reruntuhan bangunan itu tidak pernah habis. Mereka kerja terus. Wah, tidak pernah selesai. Kita berkata, wah Tuhan, masalah belum selesai, ini satu muncul lagi. Tuhan, saya baru tangani yang satu, kok ini muncul lagi. Wah, hidup ini sekejap ini, kata Tuhan. Saya lelah sepertinya hidup di dunia ini. Saya letih, saya tidak sanggup lagi. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang berasal dari Allah itu sedap, kata firman enak. Allah tidak memberikan pencobaan itu melebihi dari kemampuan dan kekuatan kita. Tidak. Allah tahu sejauh mana batas kemampuan kita. Allah tahu, dan Allah bisa menakar setiap beban itu. Berkat saja Allah takarku, apatah lagi masalah. Masalah Allah takar. Firman Allah berkata, dia mencoba pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi dari kekuatan, batas kemampuan kita. Berkat saja Allah takar. Karenanya Tuhan memberikan talenta, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kenapa tidak disamaratakan aja? Kasih aja 5 semua. Karena Allah tahu batas kemampuan seseorang itu pikul berkat. Dia mampunya hanya 1. Takutnya kalau dia pikul berkat 2, dia jadi sombong. Gaya jalan jadi lain, gaya pangku kaki jadi lain, gaya ikat konde pun jadi lain, gaya ngomong pun jadi lain. Yang tadi saudara-saudara, dia berubah jadi saudara-saudara, berubah. Kenapa kagak bisa berubah ya? Katakan, kenapa? Karena baru diberkati 2. Berkat Allah takar. Jadi berkat 1 aja, kata Tuhan, pas dan cocok untuk dia. Kalau berkat 5 kasih buat dia, dia bisa jadi sombongnya luar biasa. Bisa-bisa dia jalan sudah tidak injak tanah, dia sudah melayang di atas saudara. Sehingga orang berkata, manusia apakah gerangan itu? Kelelawarkah? Bukan, itu manusia. Kenapa? Karena sombongnya sudah tinggi di level atas. Jadi Allah tahu
memberikan berkat itu kepada orang yang ada orang yang diberkati Tuhan luar biasa tapi rendah hatinya, mantap sekali. Dia pikul berkat 5 tapi gaya jalan biasa saja. Ada orang yang baru dikasih berkat 1, gaya ngomong sudah jadi. Jadi masalah pun begitu. Masalah juga Allah takar tidak melebihi kemampuan kita semua. Jadi pikul, kuk yang kupasang itu sedap dan ringan, kata firman Allah. Beban yang kau hadapi hari ini, masalah yang kau hadapi hari ini, sedap, itu berasal dari Tuhan dan kau sanggup untuk menanggung. Allah tahu batas kemampuan seseorang. Ada yang badannya kurus kecil, tapi dia pikul beban, dia pikul salibnya panjang sekali. Dia berkata, oh iya, kau pikul salib panjang sekali. Tapi ada yang badannya besar, tapi salibnya pendek. Setiap orang masing-masing kambing. Satu kali ada cerita ini, Tuhan kasih beban untuk mereka pikul dalam satu perjalanan. Jadi semua pakai pikul salib, ukuran potongannya semua sudah disamaratakan, semua pas dan sama. Ukuran salib itu sama semua. Dan semua diberikan satu orang satu. Untuk mereka pikul salib itu, beban itu dalam sebuah perjalanan. Dalam satu perjalanan Allah berikan salib kepada pikul, mereka pikul. Mereka jalan. Jadi ukuran dan potongan salib semua sama ukuran, tidak ada yang beda. Tapi ada yang si satu ini dia menggerutu sepanjang jalan. Dia bilang, wah beban ini, bawa beban lagi. Akhirnya di tengah perjalanan sambil dia potong 50 cm, dia ambil gergaji, dia potong biar agak ringan. Di jalan lagi, pikul lagi, menggerutu lagi. Dia bilang, masih berat, ambil gergaji, potong lagi. Dia potong lagi 50 cm, dia potong lagi, potong sampai tinggal pendek sekali. Dia bilang, ini enak, ini agak ringan. Tapi saudara tahu, rupanya untuk mencapai seberang sana, surga yang mulia, kota yang indah yang Tuhan sudah siapkan, itu ada semacam pembatas, adalah jurang yang memisahkan. Jadi untuk ke sana, salib itulah yang menjadi jembatannya rupanya. Jadi si yang potong salib jadi pendek ini, ya menyesallah dia. Yang lain yang pikul salib ini dengan tekun, tetap terus sabar, semua bisa menyeberang sampai di sebelah kota mulia. Sedangkan si yang potong salib ini tidak bisa tinggal pendek tinggal pendek sekali salibnya. Bagaimana dia mau pakai untuk menyeberang ke sebelah? Dia pakai untuk menjadi jembatan dan dia menyeberang ke sebelah. Gak bisa. Itulah hidup kita. Jadi tetap setia ya untuk mencapai surga yang kekal. Kita butuh ketekunan, kita sabar melayani Tuhan, kita setia. Jangan bilang Tuhan beban ini kok berat sekali. Allah tahu dan Allah pasti akan memberikan kita kemampuan. Dia tahu kau sanggup kok. Jadi berkat saja Tuhan takar, apatah lagi pencobaan. Pencobaan juga Tuhan takar. Yang kedua, bangsa Yehuda selain mereka kelelahan, mereka rupanya karena beban berat. Kita lihat di situ firman Allah berkata, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kekuatan para pengangkat sudah merosot, kata dia, tapi puing masih banyak. Reruntuhan masih banyak. Kekuatan mereka merosot. Kenapa? Beban yang berat, saudara. Selain mereka kecapean tadi, mereka juga karena beban luar biasa. Beban berat. Pembangunan tembok Yerusalem itu tidak mudah. Ada ancaman, karenanya Nehemia sambil membangun tembok Yerusalem itu sebelah pegang parang. Sambil membangun, persiapan jaga-jaga supaya ketika pasukan Tobia, pasukan Sambalat dan Tobia menyerang mereka, ada persiapan. Jadi ini siap siaga. Bekerjalah, kata lagu tadi Ibu Gembala, selagi hari siang. Sebab jika tiba nanti waktu malam, semua berhenti aktivitas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hidup ini adalah kesempatan.
Kapan kita berbuat sekarang, kakak? Kapan kita bertindak sekarang, adik? Kapan kita melayani? Sekaranglah waktunya, mama dan bapakku. Kita tidak menunda-nunda lagi dan tidak menunggu-nunggu. Sekaranglah waktunya. Bekerjalah selagi hari siang. Ini siap siaga dari seorang Nabi Nehemia. Sambil membangun, dia juga sambil waspada. Pegang parang, pegang peralatan. Serangan datang, siap untuk melakukan serangan balik. Jadi karena beban ini berat, saudara, rupanya keputusan asaan bangsa Yehuda juga bukan saja disebabkan kelelahan, tetapi karena mengalami apa? Mereka mengalami tekanan yang berat, beban yang berat. Hidup ini punya semacam musim-musim yang silih berganti, dan kita yang akan menjalani musim-musim itu. Ada musim semi di mana indah semua, bunga-bunga bermekaran. Kita menikmati, wah indah, luar biasa musim semi. Tapi jangan lupa, kau juga harus siap terima musim gugur. Ada yang gugur di tengah-tengah keluarga kita. Ada yang sukacitanya gugur, semangatnya gugur, pelayanannya gugur. Banyak hal yang bikin dia gugur. Sukacitanya gugur, luntur semua. Jangan kita cuma siap musim semi, di mana semua musim, di mana semua pepohonan mengeluarkan buah. Mereka semua mengeluarkan bunga-bunganya, sehingga tercium semerbak indah baunya, luar biasa. Kita menghirup bau kesegarannya. Wah, kita berkata musim semi luar biasa. Di mana saat-saat kita diberkati Tuhan, di mana kita merasa semua cukup. Mau makan ini ada, mau makan ini ada, mau makan ini ada, semua serba cukup. Haleluya. Saking canggihnya kita tinggal tepuk tangan 3 kali, pelayan datang antar kopi susu. Karena pelayan sudah tahu kode dari nyonya, tepuk tangan 3 kali itu kopi susu, tepuk tangan 1 kali itu nasi goreng. Saking canggihnya, karena semua serba ada. Tetapi ada saat dimana kita tepuk tangan sampai 100 kali, sampai belas tangan kita, tidak ada yang datang antar makanan. Karena memang tidak punya apa-apa. Ada saat-saat semacam itu yang saya dan saudara memang harus dan siap untuk mengalami. Jadi musim itu selalu berganti, tidak selalu enak terus. Ada saat-saat dimana memang berkekurangan. Ada saat-saat dimana kita makan susah. Kita harus siap dengan keadaan itu. Itulah hidup ini. Jadi tekanan yang berat. Mazmur 62 ayatnya yang kedua, firman Allah berkata, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dari mana kita bisa dapatkan ketenangan? Hanya dari Tuhan. Dari siapa lagi? Mau cari ketenangan kemana? Kan tidak mungkin kita anak Tuhan mencari tempat ketenangan ke tempat karaoke. Itu bukan anak Tuhan. Kita tidak mungkin mencari ketenangan ke tempat-tempat yang lain. Hanya ke rumah Tuhanlah kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Hanya kepada Tuhan sajalah, haleluya, kita bisa mendapatkan tempat ketenangan itu. Tadi firman Allah berkata, semua yang letih lesu dan bertanggungan berat, datang padaku, aku akan memberikan kelegaan dan sentosa, kata Tuhan. Jadi kelegaan hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Dekat dengan pejabat boleh, itu sementara. Dekat dengan siapa boleh, boleh dengan keluarga. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Ada hal yang mereka nggak mampu. Lalu kita dekat sama siapa? Dekat dengan Tuhan sajalah kita mendapatkan ketenangan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 firman Allah berkata, 1 Petrus 5 ayat 7 firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Dia yang memelihara kamu. Siapa yang pelihara kita sampai hari ini kita ada? Semua karena Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran. Adakah engkau khawatir hari-hari ini? Adakah engkau khawatir dengan segala sesuatu? Kita semua khawatir.
Tidak ada manusia yang terluput dari kekhawatiran. Kita semua khawatir, saudara. Lalu kepada siapa saya dan saudara mendapatkan ketenangan? Hanya datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah saja. Manusia tidak bisa berbuat banyak kepada kita. Kadang juga manusia bikin kecewa. Kadang juga kita hati semacam jadi shock, jadi sak, semacam tidak nyaman. Kita berkata bisa begitu orang yang selama ini saya anggap saudara, orang yang selama ini aku anggap dia ini orang dekatku, kok bisa seperti itu? Manusia tidak bisa berbuat banyak, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Meskipun itu kakak kandung sendiri, meskipun itu saudara kandung sendiri, haleluya, dia tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa kita tiap hari datang mengeluh sama kakak. Tidak bisa jam 1 malam kita ke sana ke rumah kakak, ketuk pintu. Istrinya bangun dan berkata, kau tidak punya sopan santun sampai. Kau tidak punya rasa malu kah? Kami lagi istirahat. Mereka terbatas, saudara. Tapi sama Tuhan, terserah kau mau datang jam berapa, terserah. Mau pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh, subuh sekalipun, Tuhan juga tetap siap menerima kita. 1 hari 24 jam pintu Tuhan Yesus Kristus terbuka lebar untuk tamu. Siapa tamunya? Jemaat GPD Damai. Tinggal kau aja yang berkata, aku malas datang di rumah Tuhan, aku malas sembahyang, padahal pintunya Yesus Kristus terbuka terus. Kita bicara dia rumah tak kunci. Kita berusaha ketok, tidak bisa. Rumah yang terbuka ini kita tidak mau datang, padahal terbuka lebar. Kita saja yang hanya pergi cari berusaha di rumah-rumah yang terkunci, yang sudah digembok mati. Di situ ditaruh papan pengumuman, maaf, tidak melayani tamu. Kita masih ke sana, tapi sama Tuhan, saya dan saudara tidak mau datang. Mari kita datang kepada Dia. Yang ketiga, apa yang menyebabkan bangsa Yehuda itu mereka putus asa? Karena mereka menyerah. Pada akhirnya menyerah. Sudah capek, sudah lengah, sudah lemah juga, sudah tekanan, akhirnya menyerah. Udah, kami tidak sanggup lagi. Akhirnya menyerah. Ketika kelelahan menyergap seseorang, beban menumpuk, pada akhirnya bangsa Yehuda, kita melihat mereka menyerah dan putus asa. Kita pernah putus asa, saudara. Mereka tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Mereka sudah menyerah, gak bisa lagi. Kita mungkin pernah ada di titik yang semacam ini. Titik terendah, kata orang, titik terendah seseorang. Kita sudah berada di tempat-tempat semacam ini. Titik terendah di mana jemaat pernah mengalaminya. Di pikiranmu cuma satu, akhiri hidup saja. Itu titik paling terendah. Tidak ada lagi gunanya kau tinggal di dunia ini, akhiri saja. Itu titik terendah. Mereka menyerah pada keadaan. Mereka tidak sanggup lagi. Mereka tidak mampu lagi. Mereka tidak akan meneruskan pembangunan tembok Yerusalem. Sudah menyerah. Pernahkah saudara menyerah? Kita pernah menyerah. Kita pernah gagal, tetapi kita bisa coba lagi. Kita pernah kalah, tetapi kita harus coba lagi. Jangan berhenti. Saudara terus maju. Maju, percaya bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Dengarkan kalimat ini. Jika kau lelah dan ingin menyerah, dengar, itu berarti, saudaraku, dengar, Tuhan belum berhenti untuk bekerja dalam hidup. Tuhan masih melanjutkan pekerjaan. Jika kau sedang lelah dan berusaha untuk menyerah, ingat, Tuhan belum berhenti bekerja atas hidup. Kau terus setia terus, Tuhan belum berhenti. Sama seperti emas itu yang dipanaskan 7 kali lipat oleh si tukang emas itu. Emas itu bisa saja dia berteriak, terlalu panas dan ini menyiksa. Tapi si tukang emas santai, sabar, sedikit lagi kau murni.
Sedikit lagi kau muncul dengan kilauan yang luar biasa, dan harga jualnya pun luar biasa. Jadi tahan. Kau bilang sakit Tuhan hari ini, Tuhan bilang belum murni. Tahan dulu. Ketika engkau lemah, lelah dan berusaha untuk menyerah, dengar, Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidup. Tetap bekerja. Filipi pasal 1 ayat 6 firman Allah berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia juga akan meneruskannya sampai pada akhir. Dia yang telah memulai, Dia juga akan menyelesaikannya. Jadi kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah hanya karena masalah hari ini. Dengar, Tuhan bisa berkati engkau besok. Jangan menyerah hanya karena tekanan hari ini yang kau hadapi. Dengar, besok Allah bisa berbuat sesuatu untuk. Besok Dia bisa buka jalan. Besok Dia bisa membuat berkat dan mujizat bagimu. Kita geleng-geleng kepala melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita keluar dari keputusasaan? Yang pertama, Nehemia 4 ayatnya yang keempat. Kita akan lihat ayat ini. Nehemia pasal 4 ayat 4 firman Allah berkata, Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Baiklah, cercaan mereka menimpa kepada mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi cerahan di tanah tempat tawanan. Nehemia berseru kepada Allah. Bagaimana supaya kita terbebas atau kita keluar dari keputusasaan ini? Saya dan saudara berseru kepada Tuhan. Lihat Nehemia. Bangsa Yehuda sudah memudar semangatnya. Bahkan mereka sudah menyerah, tidak mau lanjutkan lagi pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem. Apa yang Nehemia lakukan? Dia doa. Dia seru sama Tuhan. Tuhan tolonglah. Kasihan banyak sekali orang hina kami. Orang hina kami Tuhan. Tuhan tolong lihat. Orang mencerca kami hebat-hebatan. Allah tolong bela kami. Dan Tuhan berbuat sesuatu. Jadi berseru. Di saat saya dan saudara sudah tidak sanggup, ada satu hal yang kita bisa lakukan. Jadi karena itu setialah. Setialah sampai Tuhan Yesus datang. Kita lakukan yang terbaik untuk berseru. Markus 10 ayat 47. Firman Allah berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus anak Timeus berseru kepada Yesus. Dia buta. Dengan seruannya itu menggugah hati Tuhan. Yesus berhenti dan berkata, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Jelikan mataku. Jadi seruan ini bisa menggugah hati Tuhan. Doa itu bisa menyentuh hati Allah. Yesus orang Nazaret, belas kasihani akan aku. Allah adalah Allah yang gampang iba. Allah kita adalah Allah yang gampang jatuh hati kepada umat-umatnya yang meminta pertolongan. Orang jahat saja, seperti cerita dalam Injil mengisahkan tentang ada seorang raja yang lalim dan jahat. Tetapi karena seorang ibu janda ini terus mengeluh, mengadukan persoalan dan permasalahannya, hatinya juga luluh si raja jahat ini. Karena tiap hari ibu datang, si ibu janda ini mendatangi raja yang jahat dan lalim ini, mengadukan persoalan. 1-2 kali ditolak, pada akhirnya dia terima juga. Allah kita kan tidak sebengis dan sejahat itu. Kita doa masalah tidak akan jawab, Tuhan pasti akan jawab. Kesaksian tadi luar biasa. Terus berseru tadi itu seruan, hanya seruan, kalimat yang sederhana. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kembali lagi, nyawanya kembali lagi. Yang berikut kita lihat Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Yeremia pasal 33 ayat 3 firman Allah berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru, kata firman Allah. Untuk berseru kepada Allah kan tidak perlu kata-kata yang luar biasa. Berseru saja, hanya dengan kalimat Tuhan tolong. Tuhan belas kasihani akan hamba, Allah pasti akan kerja luar biasa. Dia melihat kesungguhan hati, dia melihat setiap bagaimana jiwa yang hancur. Allah mengerti dan Allah mendengar doa kita. Yang terakhir, apa yang dilakukan Nehemia? Selain Nehemia berseru dan berdoa kepada Allah, yang terakhir, Nehemia pasal 4 ayat 8, firman Allah berkata. Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata, ayatnya yang ke-6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi pekerjaan itu kalau dilakukan dengan segenap hati, pasti dia akan selesai. Pekerjaan itu kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, saudara lihat aktivitas saudara di rumah. Kalau itu dengan sepenuh hati dikerjakan, itu luar biasa. Kita masak juga kalau kita hanya setengah hati, masakan tidak rasa tidak enak. Tapi kalau dengan sepenuh hati, maka pekerjaan itu akan luar biasa. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia terus kerja. Ada masalah betul, tapi apakah itu menghalangi pekerjaan? Oh tidak, pekerjaan jalan terus. Ada masalah kade? Ada, kakak gembala. Tapi kenapa kau sembahyang? Karena aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi aku tetap percaya dan aku tetap melayani Tuhan terus. Masalah tidak boleh membuat kau tinggalkan Tuhan, gak boleh. Masalah justru membuat kau makin setia dengan Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Tantangan Sanballat dan Tobia berencana datang menyerbu dan menyerang mereka dalam pembangunan itu. Apakah Nehemia berkata libur, kita cuti? Oh tidak, kerja terus. Kita kerja terus. Apakah karena masalah pelayanan jemaat GPI Damai tutup? Oh tidak, pakai pelayanan jalan terus. Pekerjaan Tuhan jalan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dia tidak berhenti dan tidak stop. Adakah pengumuman yang kau dengar dari Bapak dan Ibu Gembala atau Ibu Marisa dan Ibu Telahatu membaca warta? Jemaat kita cuti 2 tahun ini. Oh tidak, jalan terus. Program gereja jalan terus. Mau 1, 2, 3 orang ibadah jalan terus. Karena 1, 2, 3 berkumpul demi nama aku hadir. Patokannya ada di situ. Jadi kita jalan terus. Nehemia membangun terus. Tobia, Sanballat dan Tobia terus mengancam, mati kalian mati, kami datang akan bunuh. Oh tidak, dia kerja terus. Saudara-saudara kerja terus. Jadi kita tetap kerja, melayani Tuhan terus. Masalah ada, tapi terus setia melayani. Persoalan ada, tetap setia terus melayani Tuhan. Tuhan tahu kapan waktumu, kau tinggal menunggunya dengan sabar. Tetap percaya, melangkah bersama dengan Allah. Selangkah demi selangkah, pasti kau sampai tujuan. Jadi tetap percaya, Tuhan akan menolong saya dan saudara. Masalah kita adalah masalah Tuhan juga. Persoalan kita adalah persoalan Tuhan juga. Jadi kalau masalah kita bawa ke tetangga, salah besar. Anda salah besar. Masalah kita bawa sama Tuhan, itu baru pas. Karena firman Allah berkata, kau di dalam aku dan aku di dalam kau. Jadi sakitmu sakitku juga, masalahmu masalahku juga. Adalah naif dan sangat jahat bila kau ceritakan masalahmu kepada tetangga. Kau salah alamat pak. Masalahmu kau cerita sama Tuhan, karena masalahmu adalah masalah Tuhan juga. Dan dia juga sanggup akan melakukan mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita